Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Putra, NIM 2612104, kelas 6C. Saya akan menjawab jawaban UTS saya metodologi studi Islam. Nomor 1. Tanggapan terhadap tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil dari ciplakan dari agama Yahudi perlu dilihat dari berbagai perspektif, baik dari sejarah, teologi, dan bukti-bukti yang ada dalam teks-teks agama Islam dan Yahudi. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Tuduhan bahwa Islam meniru agama Yahudi terkait dengan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari adalah sebuah pengamatan yang didasarkan pada kesamaan narasi. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 hari di surah Al-A'raf ayat 54 dan surah Yunus ayat 3 yang mirip dengan cerita dalam kitab Kejadian di Alkitab, yaitu surah Kejadian 1 ayat 1-31 yang juga menyebutkan bahwa penciptaan dunia terjadi dalam 6 hari. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam agama Islam, keyakinan ini tidak dipandang sebagai hasil ciplakan, melainkan sebagai wahyu langsung dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kedua, hari suci Sabtu untuk Yahudi, Jumat untuk Islam. Ini merupakan perbandingan yang menarik. Namun, hari Jumat sebagai hari ibadah, hari sholat Jumat dalam Islam tidak hanya sekedar tiruan dari hari Sabtu di Yahudi. Dalam Al-Quran, hari Jumat diutamakan sebagai hari berkumpul umat Islam untuk sholat, sebuah perintah yang diberikan langsung oleh Allah di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ada perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu hari Sabtu bagi umat Yahudi adalah hari istirahat, di mana mereka tidak bekerja dan beribadah, sedangkan hari Jumat dalam Islam adalah hari untuk melaksanakan sholat Jumat yang wajib. Yang ketiga adalah pelalah kosakata dalam Al-Quran yang terkait dalam kitab Yahudi. Pernyataan bahwa terdapat sekitar 14 kosakata dalam Al-Quran yang hanya ada dalam kitab Yahudi perlu ditelusuri lebih jauh. Perlu dicatat bahwa Islam tidak menganggap Al-Quran sebagai hasil ciptaan dari kitab-kitab terdahulu, meskipun banyak tema dalam Al-Quran yang juga ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Islam mengakui adanya wahyu yang diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu, tetapi Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang diperbaharui dan dilengkapi untuk umat manusia. Yang keempat adalah Nabi Muhammad dan perjalanan ke Syam serta belajar dari pemuka agama Yahudi. Nabi Muhammad memang benar pernah berdagang ke Syam, dan dia memiliki interaksi dengan berbagai komunitas agama termasuk Yahudi dan Kristen. Namun, tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar langsung dari pemuka agama Yahudi dan kemudian memodifikasi ajaran mereka menjadi agama Islam adalah spekulasi yang tidak dapat dibuktikan secara historis. Banyak sejarawan Muslim yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang membedakan ajaran Islam dan ajaran Yahudi lainnya. Nomor 2, dalam situasi yang Anda gambarkan, suami sangat mencintai istrinya yang ingin membuat bahagia dalam dapat menggunakan pendekatan metode dan metodologi. Saya akan menjelaskan metodenya. Metode di sini merujuk pada cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh suami untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan air kelapa muda untuk istrinya. Kita bisa menggunakan dua metode, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Seperti metode negosiasi, suami bisa mencoba untuk berbicara langsung dengan tetangganya. Metode alternatif, jika pohon kelapa yang dimiliki tetangga sangat tinggi atau sulit dijangkau, suami bisa mencari solusi kreatif seperti menyewa seseorang yang memiliki keterampilan atau alat untuk memanjat pohon, atau bahkan mencari pohon kelapa muda lainnya yang mudah diakses. Selanjutnya adalah metode membujuk.
Suami bisa meyakinkan tetangga bahwa permintaan tersebut sangat penting buat istrinya yang hamil, dengan harapan tetangga lebih memahami dan memberi izin. Selanjutnya ada metode pencarian alternatif. Jika air kelapa muda dari pohon tetangga benar-benar tidak dapat diperoleh, suami bisa mencari alternatif lain, seperti membeli air kelapa muda dari tempat lain. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi adalah pendekatan yang lebih luas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa menggunakan metodologi penyelesaian, metodologi komunikasi, dan metodologi kreatif, dan yang terakhir metodologi etika dan nilai. Dalam masalah ini, metode mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh suami untuk memenuhi keinginan istrinya. Sementara metodologi merujuk pada pendekatan yang lebih luas, mencakup komunikasi, pemecahan masalah, dan pertimbangan etika yang membimbing suami dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan kedua konsep ini secara bijak, suami dapat menemukan solusi terbaik dan tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memenuhi kebutuhan istrinya. Nomor 3. Metodologi studi Islam atau MSI adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami ajaran sejarah dan perkembangan agama Islam. MSI mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji berbagai aspek dalam Islam, seperti teks-teks suci Al-Quran dan Hadis, sejarah umat Islam, hukum Islam, serta pemikiran Islam. Peta konsep dari MSI ini dapat diuraikan dalam beberapa bagian utama yang saling terkait. Peta konsep metodologi studi Islam. Pendekatan metodologis. Ada studi teks, studi Islam, hukum Islam, dan pemikiran Islam. Yang kedua ada objek kajian MSI. Ada ajaran tauhid, ritual dan ibadah, etika Islam, peran sosial dan politik. Pendekatan ilmiah dalam MSI. Hermeneutika, historis, komparatif. Dengan peta konsep ini, MSI berusaha mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ajaran Islam baik dari segi teologi, hukum, sosial, maupun budaya. Apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Dalam Islam dapat disebut sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tetapi dengan beberapa penjelasan lebih lanjut. Dalam pandangan Islam, ilmu atau ilm adalah segala untuk pengetahuan yang berkaitan dengan kebenaran dan realitas yang ada di dunia ini. Islam melalui wahyunya tidak hanya memberikan pedoman tentang aspek spiritual, moral, tetapi juga membahas sebagai fenomena alam yang bisa dikaji secara ilmiah. Aspek-aspek yang mendukung pernyataan Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah penghargaan terhadap ilmu dalam Islam. Islam dapat menekankan pentingnya ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya ilmu seperti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada ilmu alam dan Al-Quran. Ada metode ilmiah dan Islam, rasionalitas dan observasi, dan eksperimen pengujian. Yang keempat ada kontribusi ilmuwan muslim dalam ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, peradaban Islam memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan fisika. Ilmuwan seperti Al-Biruni, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi menyumbang banyak karya yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia. Yang terakhir ada integrasi ilmu dan agama. Dalam pandangan Islam tidak ada pemisahan mutlak antara ilmu dan agama. Ilmu dianggap sebagai sarana untuk memahami ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang sahih harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan harus digunakan untuk pendekatan diri kepada Allah. Sekian jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.